Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester ganjil dengan materi membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum mulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan dapat menunjukkan bacaan qalqalah, gunah dan mad dengan benar, dan mampu membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. Adik-adik, pertama-tama marilah kita perhatikan cara membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Perhatikanlah bacaan berikut ini untuk berlatih membacanya. Mari kita awali dengan bacaan isti'adhah dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Baik, nah selanjutnya marilah kita perhatikan makhrajul huruf dan hukum bacaan ilmu tajwid dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Yang pertama, ya perhatikan ya harus dibaca panjang karena ini termasuk kepada bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil harus dibaca panjang 4 atau 5 ketukan. Selanjutnya han nun ditasydid. Jika nun ditasydid, maka itu termasuk kepada bacaan gunah. Gunah itu dibaca mendengung dan panjangnya 2 harokat. Han. Selanjutnya na itu harus dibaca panjang 2 harokat karena itu termasuk kepada bacaan mad tabi'i.
Kita lanjut. In, in, in. Nah, itu sama nun ditasjid, maka dibaca harus guna. Selanjutnya na, na, na termasuk bacaan mad tabi'i. Kita lanjut. Kholaq. Nah, kholaq jika huruf qaf disukun, maka itu termasuk bacaan qalqalah. Qalqalah itu ada cara membacanya, harus dipantulkan. Kholaq gitu, kholaq. Kita lanjut. Nah, nah, ini termasuk kepada bacaan mad tabi'i. Kita lanjut. Ming, jika nun sukun bertemu dengan huruf za, maka itu cara membacanya yaitu termasuk kepada bacaan ikhfa. Nah, ikhfa cara membacanya harus samar-samar. Ming, ming. Nah, kita lanjut. Zakariu. Nah, kasroh tain bertemu dengan huruf waw, maka itu dibaca idgham. Ming zakariu, ming zakariu. Kita lanjut. Waung. Nah, nun sukun bertemu dengan sa, maka termasuk kepada bacaan ikhfa. Waung sama sa. Nah, sa itu termasuk kepada bacaan mad tabi'i. Oke, kita lanjut. Waja'alna, na sama panjang 2 harokat atau 2 ketukan, karena ini termasuk kepada mad tabi'i. Su'u, nah, sama itu bacaan mad tabi'i. Bau, bau, nah, ini bacaan idgham. Waqoba, nah, waqoba mad tabi'i menghadapi huruf hamzah dalam satu kalimat, maka itu termasuk kepada hukum bacaan mad wajib muttasil. Baca panjang 4 sampai 5 ketukan. Baik, kita lanjut. Lita'a, ini panjang 2 harokat, termasuk kepada bacaan mad tabi'i. Lanjut. Rofu, fu, sama itu bacaan mad tabi'i. In, nah, in, nun ditasjid, maka itu termasuk kepada bacaan guna. Lanjut. Ing, nah, ing, nun sukun bertemu dengan dal, maka itu termasuk kepada bacaan ikhfa. Indallah, indallah, ini termasuk kepada mad tabi'i. Ajqa, ko juga termasuk kepada bacaan mad tabi'i. In, nun ditasjid berarti bacaan guna, yaitu mendengung. Innallah, lo bacaan mad tabi'i. Ali, li, ya, li, ini termasuk kepada bacaan mad tabi'i. Khobir, khobir, nah kalau ini termasuk kepada mad arid li sukun. Baik adik-adik, sekarang coba kita belajar cara membaca Al-Quran surat Al-Hujurat sesuai dengan makhrajul huruf dan ilmu tajwid. Perlu diingat, di sini ada tanda biru. Nah, di
sini diberikan tanda ya, ada tanda biru, merah dan hijau. Jika tanda biru itu menunjukkan bacaan mad atau bacaan panjang, dan jika tandanya itu merah maka itu bacaan gunah atau mendengung, dan jika ada tanda hijau itu menunjukkan bacaan kolkolah ya, itu memantul. Ini perlu diingat ya, agar mempermudah kalian atau adik-adik belajar membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Perhatikan ya, itu tandanya ada hijau, ada biru. Nah, itu berarti kita harus baca panjang. Ya ayyuhan. Tuh, nunnya ada tanda merah berarti baca guna. Ya ayyuhan nas inna khalaq. Nah, huruf qaf ada tandanya yaitu hijau, ya hijau, maka itu menunjukkan bacaan qalqalah. Qalqalah itu memantulkan, ya, memantul gitu ya. Khalaq gitu. Khalaqnakum. Nah, ini biru panjang. Min zakari wa unsa panjang. Waja'alna panjang juga. Waja'alnakum su'u. Nah, ain juga panjang. Su'u diberikan warna biru. Su'u bawa koba, nah, menunjukkan warna biru juga. Wakoba ila lita'arofu. Nah, ain juga panjang. Fa panjang. Inna ini bacaan guna. Indallahi atqa bacaan panjang. Innallaha bacaan guna. Alimun khabir. Nah, gitu ya adik-adik. Perlu diingat bahwa jika ada tanda biru itu menunjukkan bacaan panjang, dan jika ada tanda merah itu menunjukkan bacaan guna ya, mendengung, dan jika ada tanda hijau itu menunjukkan bacaan qalqalah. Adik-adik, sekarang coba kita praktekkan cara membaca Al-Quran. Tapi ingat ya, jika ada tandanya biru berarti itu menunjukkan bacaan panjang, dan jika menunjukkan atau ada tanda merah ya itu menunjukkan bacaan gunah. Gunah itu dengung, 2 harokat. Dan jika ada warna atau tanda hijau itu menunjukkan bacaan qalqalah. Ya, adik-adik, coba sekarang kita praktekkan cara membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ikuti ya semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga kalian sekarang sudah mampu membaca Al-Quran surat Al-Hujurat dengan benar ya.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.